Bab 365, Devil Dome 6. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Raja Iblis Kemarahan, dia telah menciptakan hiruk-pikuk buas di dunia, sesuai dengan namanya. Dia terobsesi bermain keluarga dengan mereka yang tidak berbagi setetes darah pun dengannya, dan dia bahkan mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya pada akhirnya. Tetapi jika dilihat dari sudut yang berbeda, mungkin dia bertindak seperti itu karena dia gila. Bukankah kalian semua mengalaminya sebelumnya? Keajaiban Iris, kekuatan Raja Iblis Fury yang baru. Bukankah kalian semua merasakan betapa hal itu mengguncang pikiran, kata Eugene. Lingkungan mereka masih dipenuhi dengan kegelapan yang menyelimuti, bau busuk mayat yang membusuk, dan suara jeritan serangga terbang. Lautan darah itu sendiri mengeluarkan bau juga. Kekuatan kegelapan Raja Iblis Kemarahan bisa membuat orang gila. Dalam kasus yang parah, itu bahkan akan membuat Anda tidak mampu membedakan teman dari musuh. Anda akan berakhir menikam sekutu di belakang atau lebih buruk lagi, bahkan menggorok leher Anda sendiri, lanjut Eugene, gravitasi kata-katanya tenggelam jauh ke dalam mereka yang hadir di armada. Alis Ivik berkedut sedikit setelah mendengar kata-kata Eugene. Dia mencuri pandang pada Ortus, dan pada saat yang singkat itu, Ortus mengalihkan pandangannya ke arah Ivik juga. Terkejut dengan kontak mata yang tiba-tiba dan tidak disengaja, mereka berdua saling menatap tajam sebelum berbalik dengan mengejek. Setelah meletakkan masalah, kata-kata Eugene berubah penuh harapan. Yah. Jika kita menguatkan diri secara mental terlebih dahulu, adalah mungkin untuk melawan kekuatan korosif ini. Untungnya, kami juga memiliki Sein bersama kami kali ini, kata Eugene sebelum menoleh untuk menekankan maksudnya. Christina bersama sekelompok orang di kejauhan dan sangat asyik bercakap-cakap dengan mereka. Jumlah penyihir yang dimobilisasi untuk menaklukkan permaisuri bajak laut Iris tidak cukup besar. Ada Mace Briar, komandan penyihir Istana Simuin dan Arquaizat dari lingkaran ke-8, serta sekitar 20 penyihir pertempuran milik Selat Mercenaris. Namun sebaliknya, pasukan ekspedisi termasuk sejumlah besar pendeta milik gereja. Kekaisaran Suci Yuras bukan satu-satunya tempat menyembah Dewa Cahaya. Dewa Cahaya adalah dewa dengan pengikut terbesar di benua itu, dengan keyakinannya bahkan menyebar sampai ke Simuin. Dengan demikian, Katedral Cahaya Simuin telah mengirim para priest dan paladin untuk ekspedisi penaklukan ini. Selain itu, dewa lain, Dewa Ksatria dan Kehormatan, memiliki reputasi sebanyak Dewa Cahaya di Simuin. Peringkat ketiga dalam peringkat gladiator adalah Paladin Adol, seorang pejuang agung yang memproklamirkan diri sebagai Dewa Ksatria dan Kehormatan. Dia juga terlihat mendengarkan kata-kata Christina. Di sekitar Paladin Adol ada lusinan pendeta yang juga melayani Dewa Ksatria dan Kehormatan. Fakta bahwa mereka menyembah dewa yang berbeda dan memiliki keyakinan yang berbeda tidak masalah pada saat ini. Meskipun para pendeta ini biasanya menyebut satu sama lain sebagai bidat dan menjaga jarak satu sama lain, dalam menghadapi pertempuran melawan Raja Iblis sejati, mereka tidak punya pilihan selain bersatu meskipun keyakinan mereka berbeda. Sebelumnya, cahaya yang telah disulap Christina, kekuatan ilahi yang luar biasa yang tampaknya bukan berasal dari manusia, dan tampilan 8 sayap besar yang indah dan malaikat yang dipanggil adalah tontonan yang begitu suci sehingga bahkan orang-orang percaya dari agama yang berbeda harus mengakuinya. Tak perlu dikatakan bahwa para pengikut Dewa Cahaya sangat terpengaruh dengan melihat Sein mereka beraksi. Beberapa bahkan tidak bisa menghapus garis-garis air mata yang tertinggal di pipi mereka saat mereka mendengarkan kata-kata Christina dengan saksama. Bagi mereka, kata-kata Christina hampir seperti kata-kata dari dewa mereka. Jadi, apa yang harus dilakukan para priest dalam pertempuran melawan Raja Iblis? Untungnya, semua pendeta yang dikirim untuk ekspedisi penaklukan hukuman ini adalah pendeta pertempuran. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang memerangi setan, meskipun sayangnya, mereka tidak memiliki pengalaman tempur, yang lahir di era damai tanpa perang dan konflik. Dalam hal pengalaman, mereka bahkan tidak melawan binatang iblis, apalagi Demon Fog. Pengalaman pertempuran mereka terbatas pada memburu penyihir hitam gila, tidak lebih. Di zaman yang relatif tenang ini, musuh utama para combat priest dan paladin adalah bita atau monster buatan manusia. Oleh karena itu, menentukan apa yang harus mereka lakukan dalam pertempuran melawan Raja Iblis adalah pertanyaan penting tapi sulit. Pengetahuan mereka terbatas hanya pada teori yang dipelajari dari buku teks. Untungnya, itu bukan masalah dalam perang ini. Di dalam Christina tinggal Anise, satu-satunya Sein di era ini dengan pengalaman tempur yang sebenarnya melawan Raja Iblis. Menghadapi Raja Iblis Kemarahan, yang, seperti 300 tahun yang lalu, memiliki kekuatan yang bisa membuat orang gila, tugas para pendeta jelas untuk dengan kukuh melindungi pikiran sekutu mereka. Mereka harus memurnikan pikiran rekan-rekan mereka. Untuk ini, mereka akan diminta untuk menekan rasa takut mereka melalui perlindungan ilahi, membuat penilaian yang dingin dan rasional dalam membedakan sekutu yang bisa diselamatkan dan mereka yang tidak bisa diselamatkan, dan tidak terhanyut karena emosi mereka yang intens dalam panasnya pertempuran. Tidak apa-apa menjadi seperti itu setelah pertempuran selesai. Tapi apapun yang terjadi, Anda tidak boleh bertindak berdasarkan emosi Anda selama pertempuran, kata Anise dengan suara mantap. Penyesalan selalu bertahan setelah setiap pertempuran. Mungkinkah mereka tidak menyelamatkan lebih banyak orang? Mungkinkah mereka tidak mengurangi jumlah mayat sedikit pun?
Bagaimana jika mereka melakukan ini atau itu? Tidak dapat dihindari untuk memiliki pemikiran seperti itu. Namun, Anise tahu betul. Terlepas dari penyesalannya di masa depan, dia selalu memilih pilihan terbaik. Cara yang paling dapat diandalkan untuk mengurangi jumlah korban dan mayat adalah dengan menjatuhkan Raja Iblis untuk mengamankan kemenangan dalam pertempuran. Dan untuk mengalahkan Raja Iblis dan memenangkan pertempuran, seseorang tidak boleh fokus pada yang lemah tetapi hanya pada yang kuat, seperti yang dilakukan Anise dengan memprioritaskan Vermont, Hamel, Molon, dan Sienna di atas orang lain. Mereka adalah satu-satunya orang tangguh di medan perang yang bisa dengan teguh memimpin pertarungan dan menusukkan pedang mereka ke tubuh Raja Iblis. Dengan demikian, Anise selalu mengarahkan pandangannya hanya pada keempat individu itu, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain, apakah mereka jatuh atau sekarat. Mereka telah berturut-turut berjuang dan menang dengan cara itu dan itu saja. Setelah mengamankan kemenangan, dia akan selalu berkeliaran di sekitar medan perang, menyembuhkan orang-orang yang dia bisa, melakukan mukjizat di sana-sini, dan berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal yang tidak dapat dia lindungi, selalu berdarah dari luka di stigmatanya. Dia akan dicuci dengan rasa bersalah bagi mereka yang dia abaikan dan tidak bisa selamatkan. Dalam penaklukan Iris, Raja Iblis Kemarahan, kita semua harus fokus hanya pada satu orang. Bahkan dalam situasi di mana sebagian besar sekutu kita sekarat, kita masih harus memilih untuk melindungi dan menyelamatkan hanya satu orang, kata Anise dengan sungguh-sungguh. Bahkan pendeta yang tidak melayani Dewa Cahaya tahu siapa yang dimaksud dengan satu orang itu. Bahkan Adol, yang memproklamirkan diri sebagai prajurit agung Dewa Ksatria dan Kehormatan, tidak dapat menyimpan keraguan atau keberatan lain terhadap pernyataan Christina. Ini karena itu cukup jelas. Tidak seperti Adol, yang mengaku sebagai prajurit agung dewanya, pria itu adalah real deal. Dia adalah perwakilan dari cahaya, penguasa pedang suci, dan keturunan pahlawan masa lalu, Vermont Agung. Dia adalah pahlawan era ini. Apa menurutmu kita bisa melakukannya? Eugene bertanya. Dia berjalan menuju kemudi kapal kerajaan, La Versia. Tidak ada yang mengikuti di belakangnya, karena tidak ada yang bisa mereka lakukan bersama saat ini. Kami melakukannya 300 tahun yang lalu, bukan? Jawab Sienna. Dia berjalan di samping Eugene, memegang Akasha dan Frost di masing-masing tangannya. Dia melirik kedua tongkat itu dan terkekeh pelan. Faktanya, aku dalam kondisi yang jauh lebih baik sekarang dibandingkan ketika kita membunuh Raja Iblis Kemarahan 300 tahun yang lalu. Memang benar bahwa lubang abadi telah sedikit rusak. Tetapi tidak akan menimbulkan masalah yang signifikan. Sienna yakin bahwa lubang abadi tidak akan terbebani jika mereka bertujuan untuk pertempuran jangka pendek. Bahkan jika itu berubah menjadi pertempuran yang berkepanjangan dan berlarut-larut, tongkat sihir yang ditempa dengan hati naga dapat mengimbangi kekurangan di lubang abadinya sampai batas tertentu. Sienna melanjutkan, selama pertempuran, kamu harus menggunakan Akasha, tapi itu tidak akan menjadi masalah bagiku, Sienna yang bijaksana. Biarkan saya meyakinkan Anda, Eugene, saya lebih kuat sekarang dibandingkan dengan 300 tahun yang lalu ketika kita menghadapi Raja Iblis Kemarahan, dia menegaskan, berbicara dengan tulus. Saat itu, dia tidak bisa menciptakan lubang abadi. Bahkan, dia bahkan belum sepenuhnya menciptakan formula lingkaran. Bertentangan dengan kepercayaan Sienna, Anise, yang berjalan di samping mereka, agak tenang. Aku tidak begitu yakin, dia akhirnya menimpali. Christina dan Divine Powerku lebih kuat dibandingkan denganku dari 300 tahun yang lalu, tentu saja. Bagaimanapun, saya telah menjadi malaikat. Christina sendiri memiliki tingkat kekuatan ilahi yang luar biasa juga. Tapi, saya tidak tahu apakah kita akan lebih unggul dari diri masa lalu saya dari 300 tahun yang lalu. Christina tidak menanggung stigmata suci. Dia juga tidak secara paksa mengukirnya dari Faun of Light. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Di masa lalu, Anise berhasil menciptakan keajaiban seperti memasang kembali anggota tubuh yang terputus dan menghidupkan kembali orang-orang yang sekarat dengan menggunakan cahaya untuk mengalahkan kegelapan. Namun, kemampuannya untuk menggunakan keajaiban yang kuat seperti itu semata-mata karena dia telah melahirkan stigmata besar di punggungnya. Dia telah menjadi inkarnasi cahaya imitasi yang hampir sempurna, diciptakan menggunakan sisa-sisa Kaisar Suci pertama dan para orang suci sebelumnya. Adas Manis adalah orang suci yang lahir dengan stigmata. Berbeda dengan orang suci lainnya, itu belum diukir secara paksa tetapi merupakan kemampuan bawaan. Stigmata di punggungnya awalnya kecil, tetapi itu meluas dan berdarah setiap kali dia melakukan keajaiban ilahi. Tapi Christina, replika Adas Manis, belum diberkahi dengan stigmata. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah dia akan menerima stigmata jika dia menyelesaikan ritual di Faun of Light. Jika kau melakukannya, Christina, kau tidak akan diselamatkan oleh Hamel, kata Anise dengan senyum pahit setelah membaca pikiran Christina. Dia melanjutkan, Christina, jika kita mempertimbangkan seberapa lengkap Anda sebagai orang suci, Anda lebih unggul dari saya. Meskipun stigmata belum menandai Anda, suatu hari nanti, itu pasti akan terjadi. Jejak ilahi yang menandai saya berdarah karena keberadaan saya tidak lengkap, tetapi yang akan menandai Anda tidak akan berdarah. Kakak, kata Christina, menghembuskan napas dalam-dalam, beban syarat dalam desahannya. Suatu hari nanti tidak cukup.
Saya membutuhkan stigmata sekarang. Aku membutuhkan kekuatannya untuk pertempuran yang akan datang. Lalu, kami tidak punya pilihan selain berdoa, tutup Anise. Dia mengerti urgensi Christina. Mereka dihadapkan pada kenyataan menakutkan bahwa mereka menghadapi Raja Iblis sejati kali ini, dan tanpa stigmata, dia tidak bisa menyelamatkan Eugene dari cedera fatal. Semoga yang ilahi akan mengawasi kita. Semoga cahaya memeluk kita, gumam Anise, bibirnya sedikit bergetar saat dia mengalihkan pandangannya untuk mempelajari wajah Eugene. Matanya dingin dan tanpa semangat kegembiraan. Bibirnya tertutup rapat, otot-otot rahangnya berkedut saat dia mengertakkan gigi. Itu adalah pemandangan yang akrab namun sangat dirindukan. Hamel selalu menikmati pertempuran, dan kegembiraan akan menari di wajahnya setiap kali mereka berkelahi. Namun, ketika tiba waktunya untuk naik ke benteng Raja Iblis, Hamel tidak tersenyum. Bahkan tidak ada sedikit pun senyum menari-nari di bibirnya, membuat orang lain menebak apakah dia siap untuk mati atau bertekad untuk bertahan hidup. Adas manis menghargai ekspresi Hamel ini. Vermont sudah pergi, pikir Eugene sambil perlahan-lahan menaiki boneka di depan kapal, gerakannya disengaja dan diukur. Adas manis dan Sienna tetap diam, tidak mengikutinya lebih jauh. Mencengkeram pedang suci, Eugene menarik napas dalam-dalam dengan cepat. Molon juga sudah pergi, pikiran Eugene berlanjut, sangat menyadari orang-orang yang hilang dari kelompok mereka. Itu berbeda dari 300 tahun yang lalu. Molon, yang selalu bergegas maju untuk melindungi orang lain, tidak ada, seperti Vermont, yang pernah memegang pedang suci dan pedang cahaya bulan di jantung kelompok mereka. Siapa yang bisa menggantikan mereka? Charmaine, Ortus, atau Ivik? Mereka belum berkoordinasi dengan baik satu sama lain, dan Eugene juga tidak berniat mengandalkan mereka. Karena itu adalah peran Eugene untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Molon dan Vermont. Serius. Eugene sadar akan pedang suci dalam genggamannya. Dia perlahan mengangkatnya di atas kepalanya dan merasakan beratnya yang tidak dikenalnya. Dia merasakan segudang emosi datang dari belakangnya. Ada tatapan yang syarat dengan berbagai harapan, ketakutan mengenai pertempuran yang akan datang, dan kepercayaan pada hero dan keturunan Vermont. Kemudian, ada iman. Berat, gumam Eugene sambil tersenyum masam. Dia telah merasakan beban ini 300 tahun yang lalu juga ketika semua orang menyematkan harapan berat mereka pada Vermont dan rekan-rekannya. Saat itu, mereka adalah harapan, tetapi Vermont selalu tetap menjadi pusat sejati dari harapan itu, membawa tekanan yang tak tertandingi dengan apa yang dirasakan Hamel. Mengambil napas dalam-dalam lagi untuk menghilangkan kebisingan dalam pikirannya, dia memastikan bahwa itu cengkeramannya pada pedang tidak terbebani oleh ketegangan yang tidak perlu. Dunia tetap tidak menyadari Iris menjadi Raja Iblis. Mereka tidak menyadari bahwa itu di sini, di seberang laut yang jauh ini, pertempuran antara pahlawan dan Raja Iblis telah dimulai setelah 300 tahun yang panjang. Tapi orang-orang yang hadir tahu. Mereka tahu, dan harapan mereka berubah menjadi suasana yang menekan. Dia menggenggam pedang suci dengan kedua tangannya. Dia sadar akan cincin Agarot di jari manis kirinya, yang tetap diam. Tidak ada wahyu yang terdengar, namun dia merasakan kekuatan tambahan melonjak melalui pedang yang sudah berat. Agarot, Dewa Perang Kuno. Apakah dia mendambakan pertempuran yang sesuai dengan namanya? Cahaya pedang suci membengkak. Apapun yang diharapkan orang-orang di belakangnya bukanlah urusan Eugene. Tugasnya, apakah sebagai pahlawan atau bukan, tetap tidak berubah dari apa yang telah terjadi 300 tahun yang lalu selama waktunya sebagai Hamel. Itu untuk membunuh Raja Iblis. Itu pasti kamu. Suara Vermont bergema di benaknya sejak mereka pertama kali bertemu di kehidupan sebelumnya dan waktu yang dihabiskan Eugene dalam keheningan ruang gelap. Ya, gumam Eugene seolah menanggapi Vermont, bibirnya berpisah tanpa senyum, pasti aku yang membunuh Raja Iblis. Sudah begitu sejak 300 tahun yang lalu. Hamel telah memendam keinginan untuk membunuh Raja Iblis, bukan hanya satu tapi kelimanya. Cahaya dari pedang melonjak lebih tinggi, dan pilar cahaya yang mencapai langit meledak dari genggaman Eugene. Meskipun memegang cahaya yang begitu besar, Eugene tidak goyah sedikit pun. Hei, Light, gumam Eugene pelan, pedang suci bergetar saat memancarkan kecemerlangan. Dia memelototi tirai tebal dan gelap gulita yang menghalangi jalannya, kegelapan yang menghalangi jalannya ke depan. Di balik kegelapan itu, di seberang lautan, menunggu Raja Iblis. Aku akan membunuh Raja Iblis, kata Eugene. Dewa, yang suaranya belum pernah dia dengar, selalu memberinya kekuatan ilahi kapanpun dia menginginkannya. Ini mungkin merupakan doa langsung pertamanya kepada dewa itu. Eugene berseru ketika tangannya, menggenggam gagang pedang, tumpang tindih seolah-olah dalam doa, jadi lebih baik kau beri aku kekuatanmu. Koah! Menanggapi kata-kata Eugene muncul dekrit sepihak. Pilar cahaya yang menghubungkan ke langit semakin intensif, tampaknya didorong oleh kecemerlangan tambahan dari langit yang tinggi itu sendiri. Seberkas cahaya besar menembus penghalang gelap Devil Dome menyelimuti Eugene saat turun. Eugene berdiri tegak di tengah-tengah cahaya yang menyilaukan, tetap tidak terganggu oleh kilatan menyilaukan di sekelilingnya. Di tengah pendaran, dia melihat ke depan. Tangannya digenggam di gagang pedang seolah-olah sedang berdoa. Pedang itu memancarkan cahaya yang begitu terang sehingga batas antara bilah dan gagangnya menjadi tidak terlihat. Pada saat itu, pedang itu selaras sempurna dengan Eugene.
Ah! Anise dan Christina berseru serempak. Cahaya yang meluap menyelimuti Eugene, lalu meluas ke Ravel di sekitar Laverisa dan mengalir ke laut. Laut merah tua tertutup cahaya, dan seluruh armada tampak mengapung di atas kecemerlangan yang berosilasi. Adas manis melebarkan sayapnya lebar-lebar. Christina mengulurkan kedua tangannya, dan gelombang cahaya yang bergelombang mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Pada saat itu, dia merasakan sensasi kesemutan di tengah telapak tangan kirinya. Tidak ada darah, namun garis tipis terukir di telapak tangannya yang terbuka. Kemudian, Eugene mengayunkan pedang suci. Hanya satu ayunan yang dibutuhkan. Koarar. Pilar cahaya yang terhubung ke langit hancur, berubah menjadi serangan besar yang membelah kegelapan menjadi dua. Sinkron dengan itu, Christina tiba-tiba mengangkat tangan kirinya yang dihiasi dengan stigmata. Wah! Partikel cahaya berubah menjadi bulu dan berkibar dengan anggun. Laut cahaya bergelombang dengan keras dan mendorong armada ke atas. Ya ampun! Sienna telah menyaksikan segalanya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pada pemandangan yang luar biasa ini. Dia tidak menyangka akan melihat keajaiban seperti itu secepat ini. Melihat siluet Eugene berkedip-kedip dalam cahaya bercahaya, dia merasakan gerakan di dadanya. Cahaya dan pahlawan, bagi Sienna, julukan-julukan ini lebih dekat dengan Vermont daripada Eugenius sampai sekarang. Tapi mulai saat ini dan seterusnya, rasanya seperti itu tidak akan terjadi lagi. Dia mengangkat Akasha dan Frost dengan kedua tangannya. Lubang abadi terbuka, dan kedua tongkat itu mencurahkan gelombang mana yang hampir tak terbatas. Angin kencang muncul. Sebuah mantra menyelimuti seluruh penghalang yang mengelilingi armada. Angin dari belakang mendorong armada ke depan saat laut cahaya menciptakan gelombang. Armada, yang dipeluk oleh cahaya, membelah kegelapan, maju dengan teguh.